Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya." Raja menatap tajam. "Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran." "Jangan khawatir, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon." Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja." Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. "Kalau aku datang, nanti dikira bohong," kata seorang penjual buah. "Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur," sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam.
Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum cerdas. Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya. Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. Hai orang muda, engkau berasal dari mana? Tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. Ya Tuanku Syah Alam, jawab saudagar. Muda? Ampun beribu ampun. Adapun patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan. Jawab si saudagar, katakan maksudmu, supaya bisa kudengar. Titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baikkah, kata Baginda, datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah,
Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi. Titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Syah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah Tuanku bersusah hati, jika Tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, lah membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan.
"Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan. "Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Abu Nawas dan pejabat yang ingkar janji. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang makmur dan penuh warna, kabar besar berhembus di antara rakyat kecil bahwa seorang pejabat kerajaan yang terkenal dengan lidah manisnya telah berjanji akan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk warga miskin. Janji itu seperti cahaya harapan di tengah kehidupan rakyat yang mulai sulit karena musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun, dagangan sepi, dan banyak kepala keluarga tak punya pekerjaan tetap. Ketika berita itu terdengar di pasar Baghdad, semua orang menaruh harapan besar, bahkan sebagian rakyat berdoa di masjid agar janji itu benar-benar terlaksana. Di antara kerumunan orang yang mendengar kabar itu berdirilah Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, lah tersenyum sambil mengelus janggutnya yang tipis seraya bergumam, "Kalau pejabat berjanji, aku harus siap-siap tertawa atau bersedih, sebab kadang janji mereka lebih cepat hilang dari embun pagi yang tersapu matahari." Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, tapi Abu Nawas melangkah santai ke arah istana. Niatnya sederhana, ingin melihat apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya angin kosong yang ditiupkan untuk menyenangkan hati rakyat. Sesampainya di depan istana, ia melihat ratusan rakyat sudah berdiri mengantre dengan berbagai ekspresi. Ada yang membawa surat lamaran di kertas lusuh, ada yang menulis di daun pisang, bahkan ada yang hanya membawa doa dan harapan. Suasana ramai itu membuat hati Abu Nawas tergerak, lah merasa harus ikut memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian seorang petugas istana yang berpakaian rapi keluar dengan wajah angkuh membawa gulungan pengumuman besar. Dengan suara lantang ia berkata bahwa lowongan pekerjaan untuk rakyat miskin telah resmi dibuka. Namun di balik kabar bahagia itu ternyata terselip syarat-syarat yang membuat semua orang terkejut. Isi pengumuman berbunyi, bagi rakyat miskin yang ingin bekerja di bawah proyek kerajaan diwajibkan memiliki kuda sendiri untuk berangkat kerja, harus berpakaian rapi dan harum, serta mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Seketika suasana yang tadinya riuh berubah hening. Orang-orang saling pandang dengan wajah bingung, sebagian tertawa pahit, sebagian lagi menunduk kecewa. Mereka tahu syarat itu mustahil dipenuhi. Bagaimana mungkin orang miskin memiliki kuda, pakaian harum,
dan pendidikan tinggi. Lalu Abu Nawas melangkah maju ke depan barisan dan berkata lantang, "Wahai tuan pejabat yang terhormat, kalau semua rakyat miskin memenuhi syarat itu, maka mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena sudah kaya." Rakyat pun meledak tertawa, bahkan sebagian petugas istana tak kuasa menahan senyum. Namun wajah pejabat yang mendengar berita itu memerah menahan malu dan marah. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke ruang pejabat tersebut. Di dalam ruangan yang megah dan penuh wangi dupa, pejabat itu duduk di kursi besar dengan pakaian mewah dan cincin berkilauan di jarinya. Begitu Abu Nawas masuk, pejabat itu berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku dengar kau memperolok pengumuman resmi kerajaan di depan rakyat. Apa maksudmu?" Abu Nawas menundukkan kepala sedikit lalu berkata dengan tenang, "Tuan, aku tidak memperolok. Aku hanya bingung, sebab yang Tuan janjikan adalah pekerjaan untuk rakyat miskin, namun syaratnya seperti untuk para bangsawan." Pejabat itu mengerutkan kening, "Itu untuk menjaga wibawa kerajaan," katanya ketus. "Tidak pantas orang berpakaian compang camping bekerja di bawah nama kerajaan." Abu Nawas pun tersenyum halus dan berkata, "Kalau begitu, berarti pekerjaan itu bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk orang yang sudah kaya. Padahal yang butuh pekerjaan justru mereka yang miskin, bukan mereka yang sudah hidup mewah." Kalimat itu membuat pejabat itu terdiam sejenak. Namun egonya membuatnya menolak kalah. "Kau ini memang pandai bicara, Abu Nawas, tapi tidak semua rakyat miskin pantas bekerja di proyek kerajaan," ujar pejabat dengan nada meremehkan. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas namun sopan, "izinkan aku menjelaskan mengapa mereka pantas. Rakyat miskin adalah tenaga paling kuat di negeri ini. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka tahan lapar dan tetap tersenyum. Sementara orang kaya seringkali baru berkeringat sedikit sudah mengeluh pegal. Maka bukankah lebih bijak kalau pekerjaan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu bekerja keras?" Rakyat yang mendengar dari luar ruangan bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka diwakilkan oleh keberanian Abu Nawas. Pejabat itu semakin tidak senang, namun ia mencoba menahan diri. "Baiklah, Abu Nawas," katanya, "kalau kau pandai bicara, aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan membuka lowongan untuk rakyat miskin. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan halaman istana selama seminggu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baik, Tuan. Tapi kalau saya menang, Tuan harus menepati janji dan meminta maaf kepada rakyat di depan umum." Pejabat itu mengangguk setuju lalu berkata, "Baik, pertanyaannya sederhana. Jika kau memiliki satu perahu dan di dalamnya ada 5 orang, seorang pejabat, seorang miskin, seorang pedagang, seorang raja, dan seekor kucing, tapi perahu itu hanya dapat menampung 4 orang agar tidak tenggelam, siapa yang harus turun dari perahu?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu berkata, "Tentu yang harus turun adalah pejabat itu sendiri." Pejabat itu langsung berteriak, "Apa? Mengapa harus aku?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena pejabat biasanya hanya pandai berjanji dan tidak membantu mendayung perahu. Mereka membuat perahu berat dengan kata-katanya, bukan dengan tindakannya." Rakyat yang mendengar di luar istana kembali tertawa terbahak-bahak, sementara wajah pejabat memerah seperti cabai matang menahan malu, lah berusaha mencari alasan untuk membalik keadaan. "Baiklah, kali ini kau menang dengan lidahmu yang tajam, tapi aku punya pertanyaan kedua. Kau bilang rakyat miskin berhak mendapatkan pekerjaan. Tapi bagaimana jika semua rakyat miskin datang melamar sekaligus? Siapa yang harus dipilih?"
Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan bijak, pilihlah mereka yang paling rajin, paling jujur, dan paling sabar. Bukan yang paling harum pakaiannya atau paling indah penampilannya. Sebab keharuman sejati tidak datang dari minyak wangi, tapi dari keringat kejujuran. Kata-kata itu menusuk hati pejabat yang mendengarnya. Dalam hati kecilnya ia tahu Abu Nawas benar, namun gengsi membuatnya diam 1000 bahasa. Hari itu berlalu, dan tak lama kemudian rakyat Baghdad dikejutkan dengan pengumuman baru. Kali ini syaratnya berbeda. Petugas istana membaca pengumuman dengan suara lantang, diumumkan. Lowongan kerja untuk rakyat miskin dibuka kembali. Tidak perlu kuda, tidak perlu pakaian mahal, asal mau bekerja keras dan jujur. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong datang membawa harapan baru. Berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan mulai terasa kembali. Beberapa hari kemudian pejabat itu diam-diam memanggil Abu Nawas ke kediamannya pada malam hari, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan heran dan berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, jujurlah padaku, apa yang membuatmu berani melawan pejabat di depan rakyat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Tuan, karena jika rakyat diam, maka ketidakadilan akan terus tumbuh. Jika kebenaran disembunyikan, maka kezaliman akan menjadi biasa. Aku tidak melawan Tuan, aku hanya membela apa yang seharusnya Tuan jaga, yaitu janji kepada rakyat." Pejabat itu terdiam lama, matanya menunduk. Dalam hatinya ia sadar bahwa selama ini ia sibuk menjaga kehormatan diri tapi lupa menjaga kepercayaan rakyat. Akhirnya ia berkata pelan, "Abu Nawas, aku berterima kasih. Kata-katamu telah membuka mataku. Mulai hari ini aku akan menepati janjiku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Janji yang ditepati bukan hanya menenangkan rakyat, tapi juga menyelamatkan nama baik Tuan sendiri." Beberapa minggu kemudian proyek kerajaan benar-benar berjalan. Rakyat miskin bekerja dengan semangat dan gembira. Mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan pejabat itu perlahan berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati. Setiap kali ia melihat Abu Nawas lewat di pasar, ia tersenyum malu tapi tulus. Abu Nawas hanya membalas dengan salam dan canda ringan, "Tuan, jangan lupa kalau janji adalah utang, dan utang harus dibayar," katanya sambil tertawa. Hari-hari di Baghdad pun kembali ramai dan penuh kehidupan. Kisah keberanian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang bercerita tentang bagaimana satu lidah bisa mengubah kebijakan kerajaan dan betapa satu kebenaran bisa mengalahkan kesombongan. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai guru yang bijak, apa rahasia Tuan sehingga selalu bisa menundukkan orang besar dengan kata-kata kecil?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena aku tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak didengar. Kejujuran, meski sederhana, lebih kuat dari 1000 tipu daya." Pemuda itu menunduk kagum, lalu ia berkata, "Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya menjawab, "Balasan terbaik adalah ketika keadilan tegak. Itu sudah cukup bagiku." Demikianlah kisah tentang Abu Nawas dan pejabat yang berdebat soal lowongan pekerjaan. Kisah yang bukan sekadar tawa, tapi juga pelajaran tentang makna tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa jabatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melayani. Janji kepada rakyat bukan kata manis di bibir, melainkan amanah di pundak yang berat. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa keberanian berbicara benar adalah cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, dan setiap lidah yang jujur akan selalu lebih tajam dari pedang kebohongan. Sebab kebenaran tidak butuh pakaian mewah,
ia hanya butuh hati yang bersih dan niat yang tulus. Maka ketika kita melihat orang berkuasa lupa diri, jangan takut untuk mengingatkan, sebab mungkin Allah menitipkan keberanian itu pada lidah-lidah kecil seperti Abu Nawas, yang dengan senyum dan kecerdikannya mampu mengguncang singgasana kebohongan. Dan begitulah Baghdad kembali damai, karena satu orang yang berani berkata benar, satu orang yang berani menegakkan janji, dan satu orang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus membela kebenaran.